Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita akan mengetengahkan sebuah pembahasan yang kita beri tema mengenal karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan pembahasan kita, pada kesempatan ini saya akan mengutip sebuah buku yang berjudul How to Write and Publish a Scientific Paper yang ditulis oleh Robert A. Day dari Cambridge University Press. Buku ini memaparkan tentang berbagai macam hal ihwal yang berkenaan dengan karya tulis ilmiah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba sekilas berkenalan dengan karya tulis ilmiah melalui apa yang ditulis oleh Robert A. Day di dalam bukunya How to Write and Publish a Scientific Paper yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Saudara-saudara, sebelum berlanjut, saya persilahkan saudara-saudara kiranya berkenan memberikan sumbangsih like, subscribe, serta share dan komen pada video ini. Baik saudara-saudara, kita mulai pembahasan kita dengan mengenal apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian, baik dilakukan oleh perseorangan ataupun tim atau kelompok, dengan syarat memenuhi kaidah dan etika keilmuan, di mana kaidah dan etika itu ditaati atau diakui oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah juga merupakan suatu sikap pernyataan ilmiah seorang peneliti. Karya tulis ilmiah tujuan utamanya yaitu memberitahukan kepada para pembaca mengenai suatu masalah dan untuk menemukan jawaban mengenai masalah tersebut serta membuktikan kebenarannya. Nah, catatan pentingnya adalah prosedur atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti ini mesti mengikuti kaidah ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu banyak. Ada makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan berbagai macam bentuk karya ilmiah lainnya. Yang paling penting adalah memenuhi syarat dan kaidah ilmiah. Nah, dari sekian banyak jenis-jenis karya ilmiah yang saya sebutkan tadi, kita ambil satu contoh makalah. Apa itu makalah? Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Jadi suatu makalah itu mesti memiliki sistematika, setidaknya terbagi menjadi 4 bagian. Ada pendahuluan, ada studi kepustakaan atau landasan teoritis,
ada pembahasan, dan terakhir simpulan atau penutup. Nah, baik saudara-saudara, kembali kita pada pemaparan yang ditulis oleh Roberts A. Day ini, karena kita temanya mengenal karya tulis ilmiah, ada satu pertanyaan penting yang diungkapkan di dalam buku ini. Pertanyaannya adalah, what is scientific writing? Apakah tulisan ilmiah itu? Nah, dalam pembahasan ini setidaknya ada 5 poin penting untuk menjawab what is scientific writing. Nah, pertama, the scope of scientific writing, ruang lingkup penulisan ilmiah. Yang kedua, the needs for celerity, kebutuhan akan kejelasan. Yang ketiga, receiving the signal, menerima sinyal. 4, understanding the signal, memahami sinyal. Dan yang terakhir, organization and language and scientific writing, pengorganisasian dan bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Baik saudara-saudara, kita mulai dari yang pertama, perkenalan kita yang pertama, yaitu the scope of scientific writing, ruang lingkup penulisan ilmiah. Istilah karya tulis ilmiah umumnya merujuk pada pelaporan hasil penelitian asli dalam jurnal atau dalam berbagai bentuk karya ilmiah seperti saya sebutkan tadi. Ada ada jurnal, ada skripsi, ada disertasi, ada tesis, ada paper, ada makalah. Yang penting dia memenuhi kaidah ilmiah secara standar. Nah, dalam arti yang lebih luas, penulisan ilmiah juga mencakup komunikasi tentang sains melalui jenis artikel ilmiah seperti makalah, ulasan yang merangkum dan mengintegrasikan penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi ada penelitian-penelitian sebelumnya, lalu dirangkum, diulas kembali, dibahas kembali. Nah, ini juga bisa kita sebut dalam ruang lingkup penulisan ilmiah. Nah, jadi upaya-upaya untuk mengkomunikasikan penemuan-penemuan yang telah ditemukan sebelumnya ini juga merupakan ruang lingkup penulisan ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, the need for celerity, kebutuhan akan kejelasan. Jadi ciri utama dari penulisan ilmiah itu adalah kejelasan. Dia tidak boleh berputar-putar, tidak boleh mengedepankan unsur subjektivitas, tetapi benar-benar jelas eksperimen ilmiah yang berhasil adalah hasil dari pikiran jernih tentang pengungkapan masalah, kemudian penyelesaian masalah yang menghasilkan kesimpulan yang dinyatakan dengan jelas. Jadi idealnya kejelasan harus menjadi karakteristik dari semua jenis komunikasi ilmiah. Karya ilmiah ini idealnya menyumbangkan pengetahuan baru atau menginformasikan sesuatu yang baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, receiving the signal, menerima sinyal. Apa maksudnya ini? Kalau kita ambil satu analogi, kebanyakan orang pasti pernah mendengar pernyataan seperti ini atau pertanyaan seperti ini.
Jika sebatang pohon tumbang di hutan dan tidak ada yang mendengarnya tumbang, apakah ia bersuara? Atau apakah ia tidak bersuara? Maka jawaban yang benarnya adalah suara ataukah tidak bersuara, yang paling penting adalah suara itu lebih dari sekedar gelombang tekanan. Dan dia akan dikatakan bersuara apabila ada yang mendengarkannya. Tetapi ketika pohon itu tumbang tanpa ada yang mendengarkannya atau tanpa ada yang peduli dengannya, maka suara itu akan hilang begitu saja. Nah, karena itu komunikasi ilmiah atau receiving the signal ini, menerima sinyal ini dalam konteks karya ilmiah adalah makalah ilmiah yang diterbitkan itu mesti baru dapat dikatakan dia berguna apabila diterima dan dipahami oleh audiens yang dituju. Jadi kalau ada penelitian, kalau ada pengungkapan ilmiah terhadap sesuatu, baru dia bermakna, baru dia dikatakan menerima sinyal apabila karya ilmiah itu atau penelitian yang dilakukan itu dapat diterima dan dipahami oleh audiens atau objek yang dituju. Itulah yang dimaksudkan dengan receiving the signal, menerima sinyal. Itulah karya ilmiah yang terbaik. Jadi kalau ada karya ilmiah setelah selesai lalu tersimpan saja dia di perpustakaan misalnya atau di rak-rak buku tanpa ada yang peduli dengan hasil temuan itu, sesungguhnya itu karya ilmiah seperti pohon tumbang di dalam hutan belantara yang tiada siapapun yang peduli dan tiada siapapun yang pernah tahu seperti apa derak tumbangnya di dalam hutan tersebut. Jadi sesungguhnya terlalu banyak sebenarnya makalah ilmiah yang jatuh diam-diam di hutan tanpa ada yang peduli. Kenapa? Karena tidak mampu menjawab persoalan dan diterima oleh audiens yang dituju. Oke, kemudian kita lanjut yang bagian keempat. Understanding the signal. Memahami sinyal. Jadi penulisan ilmiah adalah penyampaian sinyal, penyampaian pesan yang jelas kepada penerima. Karena karya ilmiah ini memberikan sumbangsih untuk perbaikan, memberikan sumbangsih untuk solusi. Jadi karena itu karya ilmiah mesti dipahami sebagai sesuatu yang mampu memiliki makna tertentu, terutama untuk para pembacanya atau orang yang dituju. Nah, karena itu dalam menyajikan makalah ilmiah mesti menggunakan dua poin penting. Satu, menggunakan bahasa yang jelas, runut, tegas, sederhana, dan tidak bertele-tele. Jadi bahasanya jelas, baku, runut atau sistematis, sederhana, tidak bertele-tele, langsung kepada sasaran. Jadi karya ilmiah itu bahasanya tidak berputar-putar sehingga bisa dipahami oleh audiens yang dituju atau karya itu mampu memahamkan orang lain, begitu. Nah, yang terakhir, organization and language in scientific writing. Karya ilmiah ini mesti
dikomunikasikan atau pengorganisasian karya ilmiah itu mesti jelas dan efisien dalam koridor sains. Nah, maksud pengorganisasian di sini adalah mengikuti format, bukan organisasi semacam perusahaan ya, tetapi penulisan karya ilmiah itu mengikuti format standar untuk suatu karya ilmiah yang mencakup ide secara logis di dalam format tersebut. Nah, jadi tidak boleh karya ilmiah itu ditulis berdasarkan tata cara atau format dari si penulis itu sendiri atau dari si peneliti itu sendiri. Nah, itulah sebabnya di dalam karya ilmiah itu ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, ciri-ciri karya tulis ilmiah itu disebut dengan reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Nah, reproduktif artinya karya ilmiah itu mampu membuat pembaca bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah yang ditulis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ambigu. Nah, jadi sebuah karya ilmiah itu harus memberikan pemahaman secara detail, secara mendetail, tidak memunculkan makna ganda. Itu dia, tidak memunculkan makna ganda dengan bahasa yang tidak membingungkan, sehingga begitu dibentangkan temuan-temuan ilmiah itu, pembaca langsung dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dari temuan ilmiah tersebut atau penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak emotif. Maksudnya apa? Seorang penulis karya ilmiah mesti mengenyampingkan perasaannya dalam menulis itu. Misalnya dia menemukan fakta tentang sesuatu, tetapi fakta itu bertentangan dengan nilai-nilai perasaannya, nilai-nilai nilai-nilai rasa yang dia yakini. Nah, itu mesti dia kesampingkan. Kenapa? Karena karya ilmiah itu bukanlah pengungkapan perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Apa itu? Bahasa yang sudah terstandar, bahasa yang mudah dipahami. Bukan, apalagi ya, menjauhkanlah dari bahasa ibu atau bahasa keseharian yang biasa digunakan oleh si penulisnya. Jangan membuat bingung para pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Jadi penulisan karya ilmiah itu harus menggunakan kaidah keilmuan, atau apabila dia menggunakan istilah-istilah akademik, dia mesti menggunakan istilah-istilah akademik yang memang umum dipakai di dunia akademik atau di dunia sains atau di dunia keilmuan. Nah, karena itu seorang penulis harus melatih dirinya agar dia memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah itu. Kalau dia ingin mengkaji tentang hal ihwal yang berkaitan misalnya dengan perbankan syariah, maka dia mesti melatih dirinya agar memiliki kapabilitas yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sehingga si peneliti ini tidak memberikan informasi yang mengambang kepada pembaca. Kemudian yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah
atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan. Nah, jadi keruntutan pikiran, kecermatan penelitian, keduanya ini harus disandingkan oleh si penulis dalam menyajikan karya ilmiahnya agar pembaca terhindar dari kebingungan dan penulis sendiri tidak bingung dan tidak membingungkan. Kemudian yang ketujuh, terdapat kohesi. Apa itu? Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi tidak terputus dan tidak bertele-tele. Logika atau alur logika yang dipilih dari satu bab ke bab yang berikutnya saling bersambung. Atau dalam bahasa lain adalah antara bab 1 dengan bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 harus saling bertegur sapa. Tidak boleh terpisah-pisah. Tidak boleh saling tidak berkaitan. Kemudian yang 8, bersifat objektif. Nah, karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta empiris dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi karya ilmiah ini hendaknya ataupun harus menjauhkan dari kecondongan subjektivitas. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat efektif. Jadi tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah yang efektif adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Atau seperti yang saya jelaskan di atas, langsung pada sasaran sehingga tidak membuat pembaca bingung memahami hasil paparan yang disampaikan tersebut. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa ciri-ciri karya tulis ilmiah. Baik saudara-saudara, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang kita kutip dari buku How to Write and Publish a Scientific Paper yang ditulis oleh Robert A. Day, terbitan Cambridge University Press. Baik saudara-saudara, demikian pertemuan kita kali ini. Dan sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan satu kalimat penutup dengan sebuah petuah Melayu yang saya rancang khusus untuk Anda semua, yaitu apa tanda Melayu terpuji, suka menolong serta memberi? Apa tanda Melayu bersahaja, selalu berpikir untuk berkarya? Apa tanda Melayu bermartabat, menjauhkan diri dari mencaci dan mengumpat, sesama sebaya menjalin sahabat, kepada yang tua menaruh hormat? Demikian saudara-saudara pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan yang saudara berikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, mohon kiranya saudara-saudara berkenan memberikan likes, subscribe. Kalau dirasa bermanfaat silakan di-share. Dan jangan lupa memberikan comments yang mendukung channel ini. Terima kasih, salam hormat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.